Nah, kalau dalam misalnya teori evolusi Darwin lama-lama monyet jadi manusia itu ndak percaya kita. Itu bertentangan dengan sains itu sendiri di fisika. Misalnya Darwin mengatakan semakin lama akan semakin baik. Di fisika secara khusus misalnya termodinamika mengatakan semakin lama ya semakin buruk. Jadi sains itu sendiri ya bertentangan. Gitu loh. Ya. Nah, mengenai hewan diciptakan evolusi dari awalnya cicak jadi dinosaurus, ayam jadi apa? Ya itu kan asumsi. Ya, halo, silakan. Mau tanya apa? Selamat malam Kak. Mau izin nanya soal zaman permulaan di awal penciptaan. Bingung aja kadang aku mendengarkan kalau di Alkitab sama yang kayak di sains itu. Terus kayak aku bingung aja kok kalau misalkan di sains misalkan gitu ya, kalau hewan tuh di tahun-tahun di ratusan tahun setelahnya, tapi kalau di Alkitab tuh di beberapa hari gitu. Apakah ada opini gitu? Saya penasaran Kak Elia, terima kasih. Ya, ingat ya, sains itu bukan konklusi, sains itu metodologi. Sains itu sendiri merevisi dirinya sendiri. Ya, jadi sains itu tidak pernah jadi kesimpulan. Nah, kalau dalam misalnya teori evolusi Darwin lama-lama monyet jadi manusia itu ndak percaya kita. Itu bertentangan dengan sains itu sendiri di fisika. Misalnya Darwin mengatakan semakin lama akan semakin baik. Di fisika secara khusus misalnya termodinamika mengatakan semakin lama ya semakin buruk. Jadi sains itu sendiri ya bertentangan. Gitu loh. Ya. Nah, mengenai hewan diciptakan evolusi dari awalnya cicak jadi dinosaurus, ayam jadi apa? Ya itu kan asumsi. Yang tidak bisa dianggap kebenaran. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita mensinkronkan Alkitab dengan sains? Ya, pada waktunya Tuhan mengatakan semuanya akan dibukakan. Nah, mengenai penciptaan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita perlu melakukan studi kata yom, kata hari dalam Alkitab itu. Kata yom di sana nggak berarti 1 hari 24 jam. Tapi yom di sana adalah periode yang panjang. Yang kita nggak tahu itu berapa lama. Gitu, ya. Jadi Tuhan itu menciptakan by proses. Gitu. Bukan berarti dia tidak bisa menciptakan begitu aja ya, bukan. Tapi studi kata yom itu tidak selalu bermakna 1 hari 24 jam. Gitu, ya. Iya Kak. Jadi tidak perlu bingung dengan itu. Sains itu sendiri masih akan terus berkembang kok. Sama seperti dulu misalnya orang-orang percaya bumi datar karena mereka itu dulu geosentris ya. Makanya misalnya ya umat abad ke-7 kan percaya bumi ini datar gitu kan. Katakanlah begitu ya. Abad ke-7 ya, mereka kan mengatakan bumi ini datar. Karena waktu itu mereka masih berpikir geosentris. Nah, Yesaya di Yesaya 40 udah mengatakan bumi itu bulat. Tapi Yesaya belum punya alat untuk membuktikan bumi itu bulat. Tapi dia tetap beriman dan percaya. Dan sekarang dibuktikan bumi itu bulat, maka berbahagialah Yesaya. Makanya dikatakan iman itu bukti dari apa yang kita tidak lihat. Yesaya beriman kepada firman Tuhan bahwa bumi itu bulat, maka imannya itulah buktinya sekaligus. Dan sekarang imannya itu dibuktikan. Nah nanti masalah hewan diciptakan begini kata Alkitab. Itu bukan tidak terbukti tapi belum dibuktikan. Sama seperti Yesaya itu ada waktunya. Ya? Iya Kak. Ya. Thanks a lot sebelumnya, sama satu pertanyaan lagi, apakah boleh gitu ya Kak ya? Boleh apa itu? Kak, saya merasa selama saya ini umurnya 21 tahun ya Kak. Terus akhir-akhir ini saya merasa kok rasanya hidup tuh baik-baik aja ya Kak gitu. Kalau misalkan pendeta tuh khotbah soal
keterpurukan gitu. Saya merasa nggak relate gitu loh Kak. Apakah kayak menurut Kakak ini baik-baik aja apa gimana ya Kak? Dan so far pun aku ngerasa kayak kok kurang tergugah ya aku gitu loh Kak. Untuk lebih benar-benar mendalami ataupun untuk benar-benar fokusin diri ke Tuhan gitu. Thanks Kak. Ya, orang semakin mendalami kitab suci atau tidaknya, semakin mencari tahu Tuhan atau tidaknya itu tergantung cintanya. Kalau kamu tidak berapi-api sama Tuhan, berarti kamu belum mencintai dia dengan sungguh-sungguh. Sama seperti orang punya pacar. Misal saya punya pacar. Saya cinta sekali dengan pacar saya. Berarti saya selalu berapi-api. Apapun tentang pacar saya suka ceritain. Apapun tentang pacar saya suka cari tahu. Saya tahu nih dia suka makan apa ya, dia suka lakuin apa ya, aduh saya lakuin apa ya, begitu. Karena saya cinta dengan dia, maka saya berapi-api untuk mencari tahu tentang pacar saya, mencari tahu apa yang dia suka, apa yang dia lakukan, apa yang dia pakai, dan lain sebagainya. Nah, sama Tuhan pun begitu. Kalau kita datar sama Tuhan, berarti kita nggak sungguh-sungguh mencintai dia. Kalau kita tidak berapi-api sama Tuhan, berarti kita nggak nemukan cinta kita sama dia. Hendaklah kamu berapi-api, rohmu menyala-nyala, kan kata kitab suci kan. Roh kita itu harus menyala-nyala sama Tuhan. Roh yang menyala-nyala bukan untuk sombong, tapi untuk semakin terus diperbarui hidup di dalam Tuhan. Mencari tahu kebenarannya, mencari tahu firman-Nya. Renungkan itu siang dan malam. Kan itu sebagai tanda cinta kita. Jadi kalau kita tidak mau cari tahu Tuhan, ya udah, yang penting Kristen, ya yang penting nggak buat jahat dan lain sebagainya, udah jalani aja begitu. Tapi kita nggak mau cari tahu Tuhan lebih dalam, mengapa ia datang menjadi manusia, mengapa ia berkarya. Berarti kita nggak sungguh-sungguh mencintai dia, karena kita nggak mau cari tahu tentang dia yang kita cintai. Pacarmu aja kamu cari tahu semua tentang dia, masa Tuhan tidak mau? Begitu. Ya. Dan ini bukan bentuk penghakiman saya, tapi ini bentuk evaluasi. Ya, ini untuk saya dan untuk kita semua di sini. Untuk melihat kembali sebagai refleksi kepada diri kita, apakah sebenarnya saya ini mencintai Tuhan. Begitu. Ya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintah-perintahku. Perintah-perintah Yesus apa? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Begitu. Ya? Iya Kak. Oke Kak. Thanks a lot ya Kak. Tuhan berkati Kakak dan kita semua. Ya, Tuhan berkati. Ya. Jam berapa nih? Wah, udah jam 12. Saya sudah live berapa lama ya teman-teman ya? Saya lihat dulu ya. 1 jam 22 menit. Ternyata udah 1 jam ya. Wah, singkat sekali ya waktu ya. Memang ada pertemuan, ada perpisahan ya. Tapi kalian emang lebih suka malam ya. Iya, entah kenapa manusia sekarang jadi kelelawar. Malamnya berkeliaran, siangnya tidur. Ada yang tidur, ada yang kerja sih gitu ya. Tapi itu udah jadi habit lah. Baik atau tidak gitu? Astaga naga. Oke, kita naikin lagi ya. Yang mau tanya ya. Siang kerja, oh iya kerja, semangat ya kerja ya. Aduh, ini siapa nih? Jimmy Shop. Naikin gua katanya, tapi nggak ada request permintaan. Gimana sih ini si bongkar ini? Halo bongkar. Kak, pengen nanya. Ya, tanya apa? Dari tadi kamu pengen nanya di bawah, tapi nggak request naik ke atas kayak main kawah. Ini mau nanya. Apa itu? Bapak Yesus buat siapa? Bapak Yesus buat siapa? Iya. Ya Bapak ya Bapak. Lah kan Yesus kan dilahirkan. Dilahirkan oleh Maria, betul. Iya, laki Marianya buat siapa?
Laki Marianya. Iya. Laki Marianya buat siapa? Iya, suami. Iya, Yusuf. Suami Kenapa? Yusuf. Memang benar Yusuf. Iya, Terus Yosef. hmm, Terus? ada lagi Kak, ada. Kan tadi Kakak bilang Tuhan nggak punya nama. Betul. Allah nggak punya nama. Terus Ya. arti dari Yesus. Yesus itu artinya Tuhan adalah keselamatan. Lah kan tadi kakaknya bilang Yesus nggak punya Allah nggak punya nama. Allah nggak punya nama. Yesus itu, makanya tadi kamu dengar, Yesus itu nama inkarnasi firman. Bukan namanya Allah. Karena Allah nggak punya nama. Tapi Yesus, namailah dia Yesus. Itu kan terjadi setelah datang Gabriel memberitakan kelahiran Yesus kepada Maria. Sebelumnya kan nggak ada orang Yahudi sebut nama Yesus. Gitu. Artinya memang Allah itu nggak punya nama. Tetapi Yesus itu adalah nama dari inkarnasi firman yang telah menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 14. Gitu. Ada lagi? Ada. Apa itu? Kan Yesus kan berdoa. Kan? Betul. Terus berdoanya buat siapa? Kepada Bapa. Bapak siapa? Ya Bapaknya dia, sumbernya dia, sang Bapa. Ya. Katanya Tuhan kok malah berdoa sama Bapak? Ya berdoa kan itu berkomunikasi dengan Bapaknya. Emang masalah? Dia emang doanya ngemis-ngemis, kasihkanlah aku makan, begitu. Karena katanya Tuhannya cuma satu. Lah kenapa ada lagi Bapak? Emang Bapak bisa minum anak? Sekarang saya tanya, kamu ada berapa? Gua ada satu. Iya, kamu punya tubuh nggak? Punya. Kamu punya roh nggak? Punya. Kamu punya pikiran nggak? Punya. Tubuhmu itu kamu nggak? Iya aku. Rohmu itu kamu nggak? Ya tetap gua. Ya, jadi kamu ada berapa? 1 atau 2? 1. Ya udah. Nah, Yesus kayak ini kan Yesus itu kan firman. Yesus itu kan firmannya Bapa. Iya Kak. Jadi ada berapa Allah itu? 1 doang. Ngerti. Tapi yang buat penasaran ini Yesusnya berdoa sama siapa? Katanya Yesus satu. berdoa kepada Bapa, sumbernya. Dia berdoa dalam keadaannya sebagai manusia kepada Bapa yang mengutus dia. Sama seperti begini. Ingat ya, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia berkomunikasi kepada Bapanya yang adalah sumber. Sama seperti saya. Katakanlah saya menciptakan robot. Robot ini itu saya ciptakan itu dari firman saya, pikiran saya. Firman saya menjadi robot. Nah, saya ciptakan robot ini berkomunikasi dengan saya. Lalu apakah saya ada 3? Dalam keadaannya sebagai robot, dia berkomunikasi dengan saya. Maka Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, itu berkomunikasi dengan Bapaknya yang adalah sumbernya. Jadi ceritanya kayak diri sendiri gitu. Bukan ke diri sendiri, Yesus itu firman, Pak. Sedangkan sang Bapa itu sumber. Gitu loh. Paham ya? Kenapa yang mudah dipersulitkan, yang sulit dipermudahkan? Karena ini berbicara tentang Allah. Allah itu besar, melebihi kepala kita ini. Jadi kalau Allah itu bisa dipahami dengan kepala kita yang kecil ini, dia bukan lagi Allah. Dia itu penuh misteri. Siapa yang bisa memahami Allah sepenuhnya? Tidak ada. Jadi kalau ada Allah yang seperti seonggok batu, ya kan? Yang hanya bentuknya, ya misalnya Bapak, misalnya Bapak nih melihat batu begini, cuma satu, ya udah begini aja. Nggak ada yang bisa dipahami, bisa dilihat bagaimana katakanlah ini batu ya. Nah, berarti ya udah sebegini aja. Nah, kalau Allah itu dia tidak terlihat, dia terang tak terhampiri, dia ada di atas segala sesuatu. Gimana kita bisa memahami dia sepenuhnya? Jadi kita bukan mempersulit yang mudah, Pak.
Tapi karena ini Allah, malah kita sedang memahami dia dengan cara yang sederhana. Ya begitulah melalui kebagaimanaan Allah dalam Tritunggal itu. Kalau Tuhan hanya satu seperti seonggok batu, kenapa batu ini nggak Tuhan juga? Aku juga bisa Tuhan. Dia kan satu. Dia kan satu. Ya batu juga satu. Kenapa ndak Tuhan? Apa yang membuat dia menjadi Tuhan? Yang pertama, dia hidup. Berarti dia punya roh. Yang kedua, dia mencipta. Berarti dia punya firman. Berarti Allah yang hidup adalah Allah yang mencipta oleh firman dan menghidupi oleh roh. Itulah Allah Tritunggal. Sang Bapa bersama firman-Nya yaitu Yesus Kristus dan bersama rohnya yaitu Roh Kudus. Kalau hanya satu-satu tapi nggak bisa dijelaskan satunya, ya batu ini juga Tuhan kalau begitu. Sisir saya juga Tuhan, ya kan? Gitulah jadinya. Jadi repot. Ya, gitu Pak ya. Ada lagi mau Bapak tanya? Silakan. Ada. Nah, apa itu? Yesus dibaptiskan di sungai di mana? Sungai Yordan. Yesus beristri nggak? Nggak ada lah istrinya, wong dia nggak nikah. Udah. Ya memang nggak menikah Pak. Tuhan Yesus tuh nggak ada sejarah mengatakan dia itu menikah. Lah kok lari dia? Loh kok lari? Apa tentang pernikahan dia nggak suka ya? Karena nggak sefrekuensi mungkin ya. Yesus tidak menikah jadi dia nggak bisa nggak menikah ya. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Aduh, ada aja kau. Siapa tadi namamu? Ridwan. Malah keluar sendiri dia cengengisan. Ridwan. Bobo ya, udah malam ya, bobo. Boleh ya. Ya, silakan. Selamat malam, Kak. Ya, malam. Mau meneruskan pertanyaan yang tadi mengenai Sabat atau boleh dikatakan kepercayaan umat Advent. Saya dari kecil Protestan, terlebih khusus di Gemim Efrata Sion. Tapi ketika saya berkuliah di kampus yang mempercayai atau lebih tepatnya di agama Advent. Nah, beberapa materi mengenai agama saya pelajari karena di setiap semesternya ada mata kuliah agama. Nah, lebih tinggi agama yang saya pelajari, lebih dalam lagi mempelajari tentang apa yang mereka percayai, terutama tentang Sabat, yaitu hukum keempat pada kitab Keluaran 20. Nah, yang saya pelajari, kakak sudah jelaskan tadi mengenai hari Sabat, karena umat Protestan tidak mempercayai lagi, bukan umat Kristen, bukan umat Protestan, umat Kristen, Katolik sama itu nggak pakai Sabat, Ortodoks. Ya, yang saya maksud perjanjian lama itu merupakan penuntun. Nah, kalau Kristen karena sudah ada Yesus Kristus, tidak ada lagi penuntun, bukan begitu, Kak? Betul. Jadi yang saya maksud ada beberapa dosen yang memberikan materi, mereka mengatakan bahwa di dalam semua Alkitab tidak ada yang namanya Tuhan bilang kalau kita beribadah di hari Minggu. Yang kakak bilang tadi juga. Ya, kalau nggak ada dikatakan beribadah hari Minggu, ada nggak dilarang beribadah hari Minggu? Nggak ada juga sih, Kak. Yang saya mau tanyakan pendapat kakak mengenai hal tersebut. Ya itu aja pendapatku. Kalau dibilang nggak ada disuruh kita beribadah hari Minggu, di mana di Alkitab disuruh pakai iPhone? Bilang sama dia.
Kalau nggak ada, ngapain kau pakai HP gitu aja bilang sama dia. Di mana di Alkitab disuruh kalau orang Advent itu ngapain ya mereka ya? Ya semua lali ritual-ritual mereka itu. Ada nggak disuruh dalam Alkitab itu? Ya kalau nggak ada, yang ngapain kau lakukan? Kalau dia bilang, oh ada di perjanjian lama dilakukan hari Sabat. Oke, sekarang bilang, kenapa kamu tidak mempersembahkan korban di bait suci? Kalau begitu. Di Alkitab disuruh korbankanlah sapi, domba. Kenapa kamu tidak lakukan itu? Jangan lakukan satu, nggak kamu lakukan semua. Bersalah terhadap satu hukum, bersalah terhadap seluruhnya. Ngapain kau ambil yang kau suka, kau buang yang kau nggak suka? Begitu loh. Jadi kalau dia bilang, nggak ada dikatakan dalam Alkitab beribadah hari Minggu. Ya di mana dikatakan dilarang dalam Alkitab beribadah hari Minggu? Dilarang di Alkitab kan diperintahkan kita harus beribadah pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, di dalam hukum Tuhan. Lalu kenapa kamu nggak persembahkan korban? Kenapa kamu tidak kayak orang Yahudi aja begitu, 613 misvot? Kenapa nggak lakukan semua? Bersalah terhadap satu, bersalah terhadap seluruhnya loh. Gitu. Itu aja tanggapan saya sama mereka. Jadi ya janganlah merasa lebih Yahudi dari Yahudi. Gitu. Kalau kamu mengaku Kristen, mulutmu mengaku Kristen, tapi hidupmu masih seperti orang Yahudi yang tidak berguna. Orang Yahudi itu bebal, keras hati. Merasa ya kayak orang Farisi, itulah gambaran mereka. Gitu. Ya, merasa paling eksklusif. Sama seperti Saulus sebelum menjadi Paulus, buta rohaninya. Dia Farisi, paling Farisi. Ya. Dia merasa dengan menganiaya orang Kristen dia udah hebat kali di hadapan Tuhan. Tapi ternyata dia salah. Bukan begitu caranya, Saulus. Kamu masih buta rohanimu. Kamu hanya menampakkan hal-hal yang lahiriah. Kamu bangga dengan ritualmu. Tapi hati nuranimu tidak ada, kata Tuhan. Kata Tuhan tegur dia. Nah itu begitu tuh orang-orang sahabat-sahabat itu. Ya. Bangga sekali begini. Tapi tidak ada buah spiritualnya buat apa. Gitu ya. Siapa namamu? Aldo. Kak boleh izin bertanya sekali lagi Kak? Apa itu? Perihal Natal Kak. Menyangkut juga dengan umat Advent. Perihal Natal. Apa rayakan Natal, nggak ada perintah rayakan Natal begitu kan? Iya seperti itu. Ada nggak dilarang rayakan Natal di Alkitab? Ya kalau nggak ada dilarang ya nggak apa-apa dilakuin. Nggak ada perintahnya di Alkitab merayakan